Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Sanggar Mardani 5, pimpinan dari sahabat saya Ustadz Itang Rusmana ya, dan juga moderator alhamdulillah, panitia juga, yang lain-lain para peserta alhamdulillah siang hari ini saya bisa bersilaturahim ya, bertatap maya ini bersama dengan para hadirin insyaallah. Mudah-mudahan nanti ke depan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bersilaturahim dengan bertatap muka begitu ya. Insya Allah pada siang hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang umat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mencoba untuk menduga-duga ya tema ini kenapa dimunculkan. Itu disebabkan karena ada kesan bahwa seperti tadi sampaikan moderator ya, ada kesan bahwa yang namanya Republik Indonesia ini dia lahir ya, nggak ada peran umat Islam di sana. Jadi seolah-olah ini dibikin sama orang-orang dari dunia antah berantah mana kan gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sana muncullah semacam pembenaran bahwa yang namanya politik itu nggak boleh dimasuki umat Islam, politik di Indonesia maksudnya. Kenapa? Karena umat Islam tuh mau bikin negara Islam gitu. Dia nggak setuju dengan Republik Indonesia. Umat Islam itu maunya bikin apalagi sekarang ya dengan isu khilafah. Nah, umat Islam itu maunya bikin khilafah, nggak mau bikin NKRI. Nah, ini kan saya kira ya jawabannya memang harus dengan sejarah gitu ya. Kita harus menggali sebetulnya bagaimana sih peran umat Islam ini di dalam melahirkan Indonesia ini gitu. Nah, ini memang perlu untuk disosialisasikan karena di dalam buku-buku pelajaran sejarah resmi kita, peran Islam itu memang sengaja dikerdilkan gitu ya. Jadi seolah-olah nggak ada itu peran dari umat Islam. Buku-buku pelajaran sekolah yang saya baca sejak dari SD, dulu SD itu zaman saya ada pelajaran namanya PSPB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Wah, itu materi sejarah untuk anak-anak SD dulu ya, zaman tahun 80-90-an lah. Tapi habis itu pelajarannya dihapus lagi, nggak ada. Itu masuk nanti di pelajaran IPS saja sedikit. Di waktu di Madrasah Sanawiyah, nah saya dapat juga tuh pelajaran sejarah, begitu juga ketika di Aliyah ya. Nah, tapi masalahnya ya tadi itu, jadi ketika kita membaca sejarah Indonesia itu seolah-olah sejarah Indonesia yang resmi nih diajarkan di sekolah, jadi seolah-olah yang umat Islam tuh kok di mana perannya itu, nggak ada di sana. Jadi dalam di dalam sejarah Indonesia itu. Nah, inilah yang yang menyebabkan ya kenapa di kita literasi tentang sejarah, pengetahuan tentang sejarah peran Islam di Indonesia itu menjadi hilang di dalam memori kolektifnya bangsa Indonesia, karena memang secara sengaja begitu diciptakan semacam kesan gitu bahwa umat Islam itu tidak ada perannya. Nah, ini semacam mengalahkan Islam itu dari pangkalnya, karena pengajaran sejarah itu kan fungsinya adalah untuk alat ideologisasi. Ketika alat ideologisasinya lemah untuk mengenalkan Islam dalam sejarah Indonesia ini menyebabkan kemudian orang-orang Islam di Indonesia merasa bahwa Indonesia itu bukan bagian dari saya gitu ya, bukan bagian dari Islam. Kalau saya belajar Islam yang benar, saya harus memusuhi Indonesia. Nah, kan doktrinnya jadi begitu tuh, karena kesalahan pengajaran sejarah. Kan semestinya ketika saya menjadi seorang Muslim yang baik, maka Indonesia sebagai negara harus menjadi baik sesuai dengan keislaman kita. Nah, ini kan perlu ada memori kolektif itu untuk menyadarkan bahwa umat Islam itu adalah bagian tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Nah, kalau kita merunut-runut kan ya buku-buku sejarah yang menceritakan tentang Indonesia, kenapa Indonesia sampai terbentuk itu kan dibentuk dari perlawanan terhadap kolonialisme, penjajahan Belanda. Nah, itu yang rumus ya dalam sejarah Indonesia. Pokoknya Belanda itu adalah ya, penyebab segala kesengsaraan yang ada di Indonesia pada masa itu, walaupun sebenarnya Belanda bekerja sama juga sih dengan orang-orang pribumi ya, dan orang Indonesia ini berjuang melawan penjajahan Belanda itu. Nah, jadi perjuangan melawan penjajahan Belanda itu menghasilkan apa yang sekarang kita yang kita kenal dengan Republik Indonesia ini gitu. Nah, kan rumusnya begitu dalam sejarah Indonesia itu. Jadi kalau kita baca buku sejarah Indonesia ya pokoknya siapa-siapa yang berjuang melawan Belanda, nah itulah dia yang memberikan kontribusi kepada Indonesia. Nah, jadi narasinya itu ada di situ gitu pokoknya. Nah, rumusnya. Kalau kita udah tahu rumusnya, itu mudah nanti kita untuk mengaplikasikannya pada yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang umat Islam itu nggak ada peran di dalam di dalam melawan kolonialisme dan penjajahan. Nah, ini yang akan kita ceritakan ini. Itu. Jadi peran inilah yang sebetulnya sangat sentral gitu, sangat strategis sampai nanti melahirkan Indonesia. Nah, kita mulai pembahasannya itu dari apa yang terjadi sebelum datangnya kolonialisme. Nah, sebelum datangnya kolonialisme kan seluruh kawasan di Indonesia ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dari mulai Aceh sampai ke Papua itu semua kerajaan Islam semua gitu. Jadi sebelum datang kolonialisme ini, wilayah-wilayah ini adalah wilayah kerajaan Islam. Nah, cuma dengan strategi divide et impera, divide ini divide kan ya, memecah et impera di dalam kekuasaan. Nah, divide et impera ini strategi yang dilakukan oleh VOC ketika dia masuk ke Indonesia. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka belajar dari kegagalan Spanyol dan Portugis. Jadi dulu Spanyol Portugis itu sudah pernah masuk ke Indonesia, bahkan ya ada satu abad lah di abad 15, abad 16 sampai pertengahan abad 17. Cuma gagal. Portugis itu gagal, Spanyol juga gagal. Spanyol itu nanti terakhir. Tapi dia tidak di Indonesia, di Filipina ya. Nah, cuma Portugis di Indonesia itu gagal total. Dia masuk Aceh kalah, masuk ke Demak kalah, masuk ke Banten habis kan gitu. Jadi mereka juga bahkan masuk ke Maluku, Portugis ini dihabisi juga, kalah juga gitu. Nah, apa sebabnya? Sebab waktu itu Spanyol dan Portugis masih mewarisi semangat perang salib. Jadi perang salib ini semangat yang menyebabkan ya Spanyol Portugis itu dia mau mencari orang-orang Moor. Orang Moor ini orang Islam maksudnya di mana-mana saja. Jadi cari itu. Karena orang Spanyol dan Portugis ini juga diutus sama Paus setelah kekalahan Konstantinopel ya di tangan Muhammad Al-Fatih, itu Paus marah sekali. Akhirnya dia membuat perjanjian Tordesillas namanya ya dengan Spanyol dan Portugis, bahwa Spanyol Portugis dia harus membawa misi kuasa gereja begitu, gereja Paus itu untuk menjelajahi dunia dan menaklukkan bangsa Moor, orang-orang Islam. Akhirnya mereka sampai ke Asia Tenggara, ketemu Indonesia, mereka perang itu dengan kerajaan-kerajaan Islam. Cuma kan masalahnya kerajaan Islam sedang jaya-jayanya, sedang bagus-bagusnya. Akhirnya datang langsung habis. Apalagi mereka tamu gitu, dia tidak menguasai medan pertempuran. Akhirnya banyak kalah gitu ya Portugis ini. Pulanglah mereka ini. Nah, ketika gelombang kedua dari kolonialisme ini datang, mereka dengan cara-cara yang lebih smooth, gitu, dengan cara yang lebih yang lebih halus. Jadi mereka datang mula-mula sebagai perusahaan dagang. Nah, nama perusahaan dagang itulah VOC, Verenigde van Oost-Indië, atau perusahaan dagang Asia Timur, India Timur. Nah, itu di VOC ini dia secara kasat mata lahiriah itu kan mau berdagang ya, orang mau berdagang dari dulu juga biasa, itu pasti diterima. Kalau orang mau berdagang itu tidak akan diusir. Beda dengan Portugis,
datang tiba-tiba perang ya dihabisi kan gitu, selesai. Cuma VOC dia ngerti tuh ya, kalau datang ngajak perang langsung dihabisi pasti kalah. Akhirnya mereka dagang. Ya, dari perdagangan ini mereka menjadi paham bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menguasai kerajaan-kerajaan Islam itu. Apa celahnya? Itu adalah konflik di antara para penguasa. Nah, makanya yang disebut sebagai divide et impera itu kan begitu ya. Jadi ada memecah di kalangan para penguasa, para elit. Jadi VOC ini dia tidak berfokus kepada rakyatnya gitu, tapi lihat elitnya, ini kerajaan, raja-rajanya ternyata bisa diadu-adu nih. Contoh misalnya di Makassar, itu kan ada konflik antara Arung Palaka dengan Sultan Hasanuddin. Nah, akhirnya kan itu diprovokasi, pecah. Akhirnya yang perang. Perang siapa yang perang? Ya Arung Palaka dengan Hasanuddin. Ya, Hasanuddinnya kalah, wilayah Goa kemudian dikuasai oleh VOC, dan Arung Palaka yang menang itu juga dia tidak mendapatkan banyak keuntungan gitu. Dia hanya menyaksikan adanya keterbelahan akhirnya gitu, karena wilayah Goa dikuasai sepenuhnya oleh VOC, oleh Belanda. Di Jawa misalnya, di Banten itu ada perseteruan antara Sultan Haji. Sultan Haji ini adalah anak dari dari Pangeran Antasari. Nanti jadi bukan Pangeran Antasari, maaf. Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini dia punya beberapa anak begitu. Nah, ini salah satu anak yang pengen banget mengganti ayahnya itu adalah Pangeran Haji yang nanti menjadi sultan karena didorong oleh VOC itu ya. Nah, dia melawan bapaknya, perang dong kan gitu ya, antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Lemahlah Banten. Banten akhirnya menjadi kawasan di Jawa yang berhasil dikuasai VOC. Jadi harus berbagi nih dengan dengan VOC. Nanti sebab biasanya VOC kalau dia bantu salah satu pihak, dia akan minta kompensasi. Nah, kompensasinya itu adalah wilayah. Kemudian misalnya ada konflik di kerajaan Mataram. Sampai Mataram pecah loh, pecah jadi Mataram Jogja dan Mataram Solo begitu. Itu peran VOC sangat besar di sana. Sampai VOC nanti dapat hadiah dari konflik itu, yaitu menguasai Priangan gitu. Jadi Priangan dikuasai setelah Banten, Priangan dia dikuasai sampai akhirnya terus saja begitu, dan pada akhirnya banyak sekali wilayah di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi dan di Kalimantan yang yang dikuasai oleh oleh VOC gitu. Nah, bikinlah skenario itu pemerintah Belanda, VOC-nya dibubarkan. Nah, otomatis kan karena VOC ini perusahaan Belanda, ketika VOC dibubarkan, bagaimana status dari wilayah-wilayah yang dikuasai VOC gitu, dimonopoli VOC. Akhirnya jatuh ke tangan pemerintah Belanda sejak tanggal 1 Januari tahun 1800 gitu. Jadi itu pinternya orang Belanda begitu. Akhirnya dia setelah memecah belah kekuasaan tadi itu, dia dapatkan kekuasaan itu gitu, bahkan sepenuhnya. Nanti tinggal sisanya sedikit. Sisanya kan sekarang sudah berada langsung di bawah kekuasaan politik, tinggal dihabisi saja. Akhirnya seluruh wilayah Indonesia ini menjadi kekuasaannya Belanda sejak tahun 1800 itu gitu. Nah, kan inilah yang nanti menjadi tonggak dari lahirnya Indonesia itu situ, yaitu kolonialisme. Nah, pertanyaannya sekarang begini, siapa yang berjuang melawan Belanda di masa-masa Belanda ini sedang jaya-jayanya tahun 1800. Jadi abad 19 itu abad kejayaannya orang-orang Belanda, karena mereka menguasai banyak wilayah dan mereka juga punya kekuasaan. Nah, akhirnya semua kerajaan-kerajaan itu dibubarkan sama Belanda, jadi nggak ada sisa lagi. Nah, nggak ada sisa kerajaan kecuali kerajaan Mataram, Solo ya, Jogja bukan Solo. Itu pun tidak diberi kekuasaan yang leluasa, tetap berada di bawah VOC. Nah, di bawah pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi karena kekuasaannya pegang Belanda, semuanya harus tunduk kepada Belanda, ya akhirnya Belanda melakukan tindakan yang semena-mena gitu. Jadi dia melakukan ada yang disebut dengan Kulturstelsel ya. Kulturstelsel ini tanam paksa pada abad ke-19 itu
Jadi masyarakat tuh yang biasanya nanam padi segala macam sekarang dipaksa, udah kamu sekarang tanam tanam ini apa tanam tebu karena Belanda mau bikin pabrik gula. Gula itu laku di pasar internasional. Di pabrik gula banyak sekali di mana-mana ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian wajib tanam kopi, wajib tanam teh dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu menjadi menjadi nggak mendapatkan keuntungan karena kalau tebu, teh dan sebagainya itu kan itu tanaman industri yang mereka tidak memakannya sehari-hari. Beda dengan padi itu bisa mereka simpan. Nah, sehingga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari sana, sehingga banyak sekali terjadi kemiskinan di mana-mana akibat kultur stelsel itu atau tanam paksa. Nah, pada saat yang sama, raja-raja yang sebelumnya berkuasa itu mereka kalau masih pengen berkuasa harus tunduk di bawah Belanda. Gitu. Jadi mereka diangkat jadi bupati, kerajaannya dibubarkan, itu boleh gitu. Tapi ya mereka jadi anak buahnya Belanda. Nah, praktis nanti Belanda itu ketika berkuasa di Indonesia dia punya kaki tangan. Nah, siapa kaki tangan Belanda itu? Yang pertama kaki tangan Belanda itu adalah bekas-bekas raja. Jadi raja-raja itu bahkan ke bawahnya ya sampai level Wadana, kemudian Demang itu kepala desa, itu semua tunduk di bawah Belanda itu. Nggak bisa kalau mereka masih mau makan ya harus ngikut Belanda itu. Jadi semua akui kekuasaan Belanda. Itu kaki tangan Belanda yang pertama. Yang kedua, kaki tangan Belanda itu adalah tentara. Nanti Belanda setelah perang di Penogoro itu mendirikan tentara namanya Kenil. Nah, Kenil ini tentara Belanda. Tentaranya bukan orang-orang Belanda, jenderal-jenderalnya aja Belanda itu. Panglima tingginya orang Belanda. Nah, ke bawahnya itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu jadi ini tentara-tentara Kenil. Kayak siapa ini Pak Soeharto itu ya Presiden Indonesia itu ya mantan tentara Kenil. Ada Nasution dulu itu ya mantan tentara Kenil. Ada macam-macam banyak sekali itu mantan tentara Kenil itu tentara Belanda. Yang tentu saja tentaranya orang-orang Indonesia itu jadi kaki tangannya Belanda. Yang ketiga, kaki tangan Belanda itu adalah para pendeta. Itu karena pendeta-pendetanya yang bertugas menjadi misi kristenisasi ya. Di mana-mana mereka menjadi anak buah Belanda. Kenapa? Karena mereka digaji sama pemerintah kolonial gitu. Jadi ini kaki tangan yang jelas sekali. Satu adalah kaum bangsawan, priai begitu ya, pemimpin formal sebelumnya. Yang kedua adalah pendeta tadi. Yang ketiga adalah tentara-tentara ini rekrutan dari pribumi menjadi tentara Belanda gitu. Nah, tiga unsur ini ya, ini kan unsur-unsur vital semua di dalam dalam pemerintahan. Satu ada unsur pemerintah ya, yang kedua unsur militer. Nah, dua-duanya sudah dikuasai sama Belanda. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang memperjuangkan masyarakat melawan melawan Belanda itu? Itu kan nggak bisa berharap dari pemimpin formal, para bangsawan gitu. Itu apalagi berharap kepada tentara-tentara didikan Belanda itu semakin nggak mungkin lagi gitu. Nah, sementara masyarakat pada sekitar abad 19 itu kan sedang dalam masa-masanya sangat tertekan. Jadi mereka ini dalam dalam masa kemiskinan yang sangat puncak. Clifford Geertz dalam risetnya tentang perekonomian di Jawa pada abad 19, dia menemukan teori namanya adalah involusi pertanian. Involusi pertanian itu maknanya adalah masyarakat Indonesia pada saat itu ya, masyarakat Indonesia pada saat itu yang tadinya mereka bisa hidup dengan normal, nyaman, mereka punya penghasilan, itu kok tiba-tiba abad 19 itu hilang semua. Jadi orang-orang miskin, banyak kali orang miskin. Plus juga malah berkembang candu ya, perdagangan candu itu parah sekali. Candu itu kalau sekarang mungkin narkoba. Jadi masyarakat sudah miskin, mereka dikelilingi oleh candu-candu. Dan ini sangat merusak masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah dalam keadaan yang sudah jatuh tertimpa tangga juga gitu. Nah, lalu mereka ingin melaporkan itu kepada pemimpin formal mereka ya, kepada bupati dan anak buahnya, nggak bisa gitu karena mereka sudah jadi bagian dari kekuasaan kolonial. Jadi nggak berani itu pemimpin-pemimpin ini melindungi masyarakat. Jadi bukan nggak ingin, mungkin nggak bisa ya, nggak punya kuasa deh, karena menjadi anak buahnya Belanda.
Nah, maka pertanyaannya adalah siapa kemudian yang memimpin masyarakat melakukan perlawanan? Karena kan lahirnya Indonesia itu kan dari perlawanan-perlawanan itu gitu kepada Belanda. Nah, akhirnya disinilah jawaban di dalam buku-buku sejarah Indonesia ditulis secara tidak jujur. Kenapa saya berani mengatakan tidak jujur? Karena ketika menyebut tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan Belanda itu tidak disebut latar belakangnya secara detail dan jelas. Contoh misalnya gini, di abad 19 itu siapa sih pahlawannya? Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Pangeran Antasari, ada apa namanya kayak Cut Nyak begitu ya di abad 19 itu. Coba kita perhatikan satu saja ini, misalnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu siapa sih? Di buku-buku sejarah kita cuma sebut aja, wah dia pejuang Pangeran Diponegoro gitu, anaknya Hamengkubuwono kedua. Gitu aja sudah. Ah, ini kan kacau itu cara mikir begitu. Itu kan nggak melihat realitas sosial yang terjadi pada masa Pangeran Diponegoro. Itu. Padahal Pangeran Diponegoro ini kenapa dia punya watak perlawanan padahal dia anak raja? Itu kan anak raja, anak Hamengkubuwono kedua yang rajanya tunduk kepada Belanda. Itu. Tapi kenapa Pangeran Diponegoro malah melawan? Apakah karena ada ajaran dari ayahnya? Ternyata kan tidak. Gitu. Jadi perlawanannya Pangeran Diponegoro itu disebabkan Pangeran Diponegoro sejak kecil karena dia bukan pangeran yang akan mewarisi tahta ya karena dari istri selir. Itu sejak kecil dia hidup dengan neneknya. Di mana? Di Tegarjo. Di sana itu neneknya menyekolahkan mendidik Pangeran Diponegoro itu dengan pendidikan pesantren, dengan pendidikan agama yang baik. Karena neneknya ini juga adalah anak dari Kiai di Madura. Nah, ini istri dari Pangeran Sultan Hamengkubuwono pertama gitu ya. Setelah meninggal Sultan Hamengkubuwono pertama diganti oleh ayahnya Diponegoro Sultan Hamengkubuwono kedua, dan Diponegoro kecil itu dia diasuh oleh neneknya. Nah, ini neneknya yang anak kiai dari Madura itu. Nah, sehingga akhirnya Diponegoro itu diajari ini dimasukkan ke pesantren. Sampai Diponegoro kenal tuh dengan santri-santri. Jadi adalah seorang santri yang sangat yang sangat baik lah gitu ya. Nah, dia kenal dengan kiai-kiainya. Nah, dari situlah Pangeran Diponegoro kemudian berpikir tentang nasib dari masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia ini yang sedang ditindas dan sebagainya. Makanya dia mempersiapkan ya perlawanan kepada Belanda itu sekitar lebih kurang 12 tahun gitu ya. Jadi beliau 12 tahun mempersiapkan perlawanan untuk melawan Belanda itu sampai akhirnya nanti pecah perang Diponegoro 1825 sampai 1835 tahun, lama sekali itu. Nah, yang menarik adalah semua ikon yang dipakai oleh Diponegoro dan pasukan yang dikerahkan oleh Diponegoro itu hubungannya itu sangat erat dengan Islam. Pertama, ikon yang dipakai oleh Diponegoro di dalam uniform ketentaraannya. Jadi Pangeran Diponegoro itu baju tentaranya mirip dengan pakaiannya Janissary. Janissary itu tentara khusus, kalau sekarang di Indonesia mungkin kayak Kopassus gitu ya. Itu tentara khususnya tentara khususnya Turki, Utsmani waktu itu. Nah, itu ada namanya Janissary itu. Nah, jadi pakaian Janissary itu ditiru plek-plek sama Diponegoro. Misalnya warna bajunya Janissary itu orange. Nah, itu dipakai sama Diponegoro, orange juga. Kepangkatan dipakai sama Diponegoro juga. Nah, contoh kepangkatan apa misalnya? Itu gelar dari dari pemimpin tertinggi dari Janissary itu kan namanya Ali Pasha. Ali Pasha itu jenderal gitu. Nah, itu dipakai juga. Dipakai di Indonesia. Nah, itu panglima tertinggi di Penogoro itu anak buah adalah namanya Sentot Prawiro-Dirgo. Nah, Sentot itu dia pangkatnya dari mulai Pasha sampai kemudian terakhir Ali Pasha. Nah, Ali Pasha itu pangkatnya Sentot ya, Sentot Prawiro-Dirgo. Kemudian ada pangkat lain, misalnya ada Bulkio, Mulkio itu pangkat-pangkat dari Utsmani. Nah, kita dari situ aja sudah bisa menduga ya bahwa inspirasi dari perlawanan Diponegoro itu datangnya dari Utsmani, dan Utsmani itu kan kita tahu itu adalah kekhalifahan Islam
Jadi ini pengaruhnya sangat besar kepada Diponegoro. Nggak mungkin Diponegoro itu seorang, kan kalau dalam bahasanya ini apa, dalam bahasanya Peter Carey ya, Peter Carey itu menulis buku tentang Diponegoro, judulnya The Power of Prophecy. Atau apa namanya, kuasa takdir gitu ya di terjemahannya itu. Nah, Peter Carey mengatakan bahwa Diponegoro itu orang yang sangat terpengaruh oleh budaya Jawa, jadi nggak ada hubungannya dengan Islam. Nah ini kan nggak benar tuh cara mikir begitu. Justru dengan dengan Diponegoro itu menggunakan atribut-atribut dari Utsmani, itu pengaruh Islamnya kuat sekali. Belum lagi nanti kita mengulik aspek lain, apa itu pendukung, tentara pendukung dari Diponegoro. Siapa ini yang tentara-tentara yang direkrut oleh Diponegoro? Ternyata tentara yang direkrut oleh Diponegoro itu adalah santri-santri dari berbagai pesantren di Indonesia, karena tentara resmi itu kan yang Belanda ikut Kenil, kemudian waktu itu belum berdiri Kenil ya, setelah perang Diponegoro. Tentara-tentara itu kan direkrut oleh raja-raja. Nah sementara raja-raja itu kan tunduk di bawah Belanda. Jadi gimana caranya raja bisa melawan Belanda dengan tentaranya? Kan nggak bisa itu, karena semuanya berada di bawah kontrolnya Belanda. Nah makanya tidak ada cara yang lain bagi Diponegoro untuk merekrut tentaranya itu kecuali dia mencari yang ideologinya sama dengan dia. Nah ideologinya Diponegoro itu kan perang sabil, jihad visabilillah. Akhirnya ketemunya di pesantren. Makanya penasehat spiritual atau penasehat utama dari perang Diponegoro itu kan namanya Kiai Mojo. Nah, itu kiai itu. Ya kiai, namanya kiai jelas ya memimpin pesantren. Dan memang semenjak masyarakat itu kehilangan pemimpin formal mereka, pesantren itu menjadi salah satu tempat berlindungnya masyarakat. Tempat masyarakat mengadukan masalahnya. Sehingga akhirnya kiai-kiai itu punya tempat tersendiri di masyarakat. Sehingga ketika disusun strategi perang gerilya, yang itu juga dipelajari dari Utsmani ya, oleh Diponegoro, nah itu kiai-kiai inilah yang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa Diponegoro itu wajib untuk didukung ya oleh masyarakat itu. Nah itu contoh ya, saya harus menceritakan detail ini supaya kita menjadi paham bahwa oh iya ya, sejak Belanda ada itu umat Islam tuh nggak diem gitu. Jadi umat Islam itulah yang dia punya pelopor untuk untuk melawan kolonialisme, untuk melawan Belanda. Belum lagi kalau kita sebut di sana ada Imam Bonjol, namanya juga imam. Imam itu ya tentu saja pemimpin agama, ulama juga. Itu. Kemudian kita sebut lagi Pangeran Antasari, walaupun pangeran namanya Antasari di Banjarmasin, di belakang itu kiai-kiai gitu ya. Kemudian ada siapa nih? Kalau di Banten ada pergerakan Haji Wasid. Ya itu juga sama, itu kiai-kiai juga gitu. Jadi ya, intinya adalah bahwa pada abad 19 kalau kita tanya, coba cari siapa yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Itu kan jawabannya susah untuk menyebut bukan umat Islam, karena yang lain-lain itu semua sedang ada di bawah ketiaknya Belanda semuanya, dijepit gitu sama Belanda. Mulai dari penguasa lokal ya, bangsawan, kemudian apalagi kalau sudah pendeta itu pasti tuh kaki tangan banget Belanda itu, dan kemudian tentara-tentara itu semuanya tunduk kepada Belanda. Jadi nggak ada pemimpin yang tidak tunduk pada Belanda kecuali para kiai umat Islam. Buktinya apa? Buktinya perlawanan. Itu. Jadi ada perang, dan perang itu bisa dibuktikan pendukungnya itu ya banyak umat Islam. Nah, ini sangat penting ini untuk kita pahami. Yang pertama ya. Nah, ketika perlawanan militer ini kita masuk ke yang kedua ya. Ketika perlawanan militer sudah dilakukan, ternyata gagal. Nah, umat Islam kemudian juga berpikir ya, gimana caranya ini kok gagal terus ini, Belanda masih bercokol baik dan sebagainya. Akhirnya dianalisis salah satu faktor kelemahan dari umat Islam itu adalah ketidaktahuan tentang kekuatan dari kolonialisme, yaitu kekuatan budaya Barat. Nah, maka akhirnya ini penting untuk umat Islam itu diajari tentang apa itu budaya Barat, dan supaya umat Islam bisa memanfaatkan senjatanya orang Barat untuk melawan orang Barat sendiri. Nah, akhirnya disinilah para aktivis Islam itu berpikir bahwa mereka harus bikin sekolah. Nah, akhirnya sekolah-sekolah ini didirikan ya di awal abad 20. Nah, pertanyaannya siapa coba yang pertama kali bikin sekolah-sekolah itu? Gerakan Islam, Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad dan sebagainya. Sekolah-sekolah swasta yang non-Islam itu
itu hampir hampir jarang kita temukan. Kecuali sekolah-sekolah Belanda ya. Kalau sekolah Belanda pada masa politik etis memang banyak didirikan, tapi tentu saja Belanda membuat sekolah itu bukan untuk mendidik umat masyarakat Indonesia supaya mereka cerdas gitu, enggak, tapi mereka bikin sekolah itu untuk menyiapkan calon-calon pegawai, calon abtenar. Nah, umat Islam kemudian menyadari bahwa umat Islam itu sudah dikenalkan dengan dengan peradaban Barat lah gitu. Akhirnya dibuka sekolah-sekolah seperti Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, di sekolah-sekolah itu bukan hanya sekedar mengajarkan pelajaran-pelajaran dari Barat, tapi juga pelajaran Islam diajarkan secara mendasar gitu. Sampai nanti Ahmad Dahlan itu, Kiai Ahmad Dahlan kan mendirikan namanya HIS Med Quran, ya. Sekolah HIS tapi dengan dengan bacaan Al-Quran, maksudnya, dan pelajaran Al-Quran. Nah, ini di pelajaran ini ya, di pelajaran Islam dan dengan pelajaran agama itu akhirnya nanti muncul kesadaran bahwa kita harus punya strategi baru ini. Strategi barunya itu apa? Yaitu gerakan politik dan kebudayaan. Nah, gerakan politiknya dilakukan dengan melakukan protes-protes, dengan menerbitkan surat kabar kritik terhadap pemerintah dan sebagainya. Itu karena udah pintar-pintar gitu, sebelumnya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, yang mereka lakukan untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan kolonial itu adalah dengan gerakan kebudayaan, yaitu lewat menduplikasi lembaga-lembaga pendidikan sebanyak-banyaknya. Dan itu dilakukan tuh, itu sampai di mana-mana nanti berdirilah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, inilah yang memungkinkan ya. Ini terjadi pada awal abad 20, kalau tadi terjadi di abad 19 gitu. Ini dari abad 20. Nah, sehingga ketika kesadaran tentang keharusan untuk merdeka itu sudah muncul, yang pertama kali mengkampanyekan kemerdekaan, dulu istilahnya berpemerintahan sendiri, itu adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam pada tahun 1913 di dalam kongresnya itu, nanti kongres lagi 1916 ya, mereka merumuskan satu tujuan dalam dalam organisasi mereka adalah mengusahakan berpemerintahan sendiri. Nah, dan istilah merdeka itu juga pertama kali datangnya dari Sarekat Islam gitu. Jadi terlalu berlebihan menyebut bahwa Budi Utomo itu adalah pelopor kebangkitan nasional. Ini saya punya bukunya Budi Utomo, judulnya Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, ini karangan Akira Nagazumi, ini disertasinya. Jadi Budi Utomo itu baru berpikir tentang kemerdekaan setelah semuanya berpikir tentang merdeka ya, tahun 1930-an. Nah, sementara di awal-awal abad 20 itu Sarekat Islam sudah secara resmi di dalam kongresnya mengatakan bahwa tujuan kita adalah untuk mendorong supaya Indonesia, orang-orang Indonesia itu berpemerintahan sendiri. Wah, itu kan bahasa lain dari pemberontakan itu. Nah, maka kata-kata merdeka dan sebagainya itu menjadi menjadi sesuatu yang mengemuka gitu di mana-mana. Sampai ini menyemangati anak-anak muda yang tadi dididik di sekolah-sekolah itu. Akhirnya kan muncul Kongres Pemuda 1927, 1928, itu kan ada Kongres Pemuda 2, 27 Kongres Pemuda pertama, dan menghasilkan apa yang sekarang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda itu. Nah, itu kan didikan-didikan orang-orang di awal abad 20 tadi itu, didikannya Cokro Aminoto, didikannya Ahmad Dahlan dan sebagainya, itu akhirnya mencetuskan ide tentang tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan ide tentang nasionalisme Indonesia. Di saya mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia gitu. Nah, itu kan kata-kata Indonesia menjadi muncul. Nah, ini kan menyemangati masyarakat luar biasa itu untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, tapi dengan cara-cara politik. Jadi tidak lagi dengan menggunakan dengan menggunakan senjata. Nah, ini adalah hasil dari didikannya para aktivis Indonesia menemukan cara bagaimana caranya menghadapi orang-orang Belanda itu dengan cara mereka sendiri. Nah, akhirnya ketemulah cara mereka itu. Mereka ini paling takut dengan suara rakyat karena mereka kan sudah menerapkan demokrasi di sana. Maka dibangkitkanlah semangat rakyat, suara rakyat dipengaruhi,
demokratisasi dilakukan di tengah masyarakat sampai akhirnya kemudian masyarakat menjadi paham bahwa untuk menekan pemerintah kolonial itu memang masyarakat yang protes gitu. Nah, sampai Belanda waktu itu ya harus mengalah ya, mereka bikin namanya Volksraad, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu dibikin untuk apa? Untuk mewadahi protes-protes masyarakat karena sudah mulai muncul nih banyak pemimpin-pemimpin masyarakat yang kritis. Nah, cuma karena Volksraad nggak efektif gitu ya, masyarakat tetap marah aja dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang akhirnya ya mengantarkan Indonesia itu sampai kepada kemerdekaannya gitu. Dan ketika Jepang mengalahkan sekutu ya yang mengharuskan Belanda pergi dari Indonesia. Nah, Jepang waktu itu kan ketika datang ke Indonesia dia tidak ingin seperti Belanda. Jadi mereka menawarkan supaya Indonesia ini merdeka gitu. Jadi pokoknya nanti akan kita deklarasikan deh kemerdekaan Indonesia. Cuma sekarang syaratnya bantu Jepang untuk perang Pasifik. Karena Jepang sedang perang kan dalam Perang Dunia Kedua itu. Akhirnya setuju kan para pemimpin itu. Dan Jepang akhirnya tahun 44 itu membentuk namanya BPUPK, Badan Penyelidikan Urusan Persiapan Kemerdekaan. Siapa anggotanya? Jepang tahu gitu bahwa yang berpengaruh di dalam gerakan untuk memerdekakan Indonesia ini adalah umat Islam. Makanya dari 69 anggota itu perwakilan Islamnya bisa sampai sekitar 10 orang lebih itu ya. Selain sisanya juga semuanya mayoritas itu adalah umat Islam. Tapi perwakilan dari aktivis Islam itu cukup banyak. Itu ada Agus Salim, ada Abi Kusno Cokrosioso, ada Ki Bagus Adikusumo, ada ada Wahid Hasyim dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali aktivis-aktivis Islam yang ikut nanti di dalam BPUPK, sehingga ketika dirumuskan dasar negara gitu ya, Pancasila dan Undang-Undang 45, di situ isinya sangat dipengaruhi oleh pemikirannya umat Islam. Jadi walaupun Soekarno pidato 1 Januari ya, tetapi kan hasilnya bukan 1 Januari. Yaitu hasilnya 22 Juni, 1 Juni ya. Hasilnya 22 Juni, yaitu Piagam Jakarta. Dan nanti hasil Suara Ustadz Tiar menghilang. ada yang namanya Maaf Ustadz, tadi suaranya sempat hilang. mohon maaf nih sinyalnya agak hilang-hilang dikit. Nah, Ya, jadi di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 itu karena ada pengaruh dari Islam, itu tidak istilah-istilah dari Barat, istilah nomenklatur politik itu hampir nggak ada di sana kan gitu. Nggak ada istilah demokrasi, adanya permusyawaratan. Nggak ada istilah nasionalisme, yang adanya persatuan gitu ya, persatuan Indonesia dan sebagainya. Ini kan adalah bagian dari ajaran-ajaran Islam itu. Nah, maka ketika Pancasila ini jadi, Undang-Undang 45 ini jadi, nah ini mau tidak mau tentu saja umat Islam dia punya peran yang sangat strategis, sangat penting. Sampai nanti di Piagam Jakarta itu kan bunyi dari sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini menandakan bukti sejarah gitu, bahwa ketika Indonesia merdeka, ketika dirumuskan dasar negara, itu yang namanya Islam itu tetap terbawa gitu, karena yang berpengaruh di dalam pendirian Indonesia ini itu adalah umat Islam. Belum lagi nanti ketika Soekarno diangkat ya 18 Agustus, walaupun di situ ada kisruh 7 kata dihapus, tapi kan gantinya lebih ekstrim sebenarnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu kan tauhid, itu Islam, dan kompensasinya didirikan Kementerian Agama. Maka namanya dulu Menteri Agama, Departemen Agama, bukan Departemen Agama-agama. Ini salah. Kalau kita nggak paham sejarah, kita menyangka bahwa Departemen Agama itu Departemen Agama-agama. Bukan. Itu adalah Departemen Agama. Sampai di situ stop. Gitu. Kenapa sampai di situ? Karena berdirinya Kementerian Agama, Departemen Agama di zaman Soekarno tahun 45 itu disebabkan karena ada penghapusan dari 7 kata diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, umat Islam minta kompensasi supaya ada kementerian khusus mengurusi urusan umat Islam. Jadi Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama Islam. Kalau di Saudi itu kan ada Wuzaratul Auqaf wal Irsyad.
Kementerian Wakaf dan Irsyad dan Dakwah kan itu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia itu jadi Menteri Agama gitu. Jadi dia kementerian yang khusus menangani umat Islam. Tapi sekarang orang-orang sekuler berusaha untuk mengubah paradigma gitu, bahwa sekarang Kementerian Agama itu bukan cuma umat Islam, tapi itulah Kementerian Agama-agama. Makanya kemarin ribut-ribut Menteri Agama mengusulkan memberi selamat kepada agama Bahai dan sebagainya, kan ini jadi satu kekeliruan sebenarnya. Nah, ketika Soekarno menjadi presiden, dia membentuk kabinet selama 15 tahun itu isinya mayoritas orang Masyumi gitu. Jadi Masyumi itu sejak tahun 45 sampai tahun 60 itu menjadi menteri-menteri. Kenapa? Pertama, orang Masyumi ini orang-orang yang secara umum itu mereka adalah orang-orang ikhlas. Karena mereka tidak berharap digaji berapa gitu, cuma bekerja aja. Nah, kenapa sebab? Karena ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu pajak masih dipegang sama Belanda. Nggak bisa itu dipegang sama pemerintah Indonesia. Republik Indonesia itu punya modal untuk menjalankan pemerintahan itu pertama dari dari masyarakat Aceh ya, dari kerajaan Aceh. Yang kedua dari kerajaan Siak Indrapura. Nah, itu kerajaan Siak Indrapura itu menyumbangkan kepada Soekarno waktu itu sekitar kalau sekarang ya 1.000 triliunan lah gitu sampai bisa menjalankan pemerintahan. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sangat penting ini untuk kita pahami, sampai ya Soekarno mau nggak mau dia harus menjadikan Masyumi sebagai partner, karena itu adalah satu-satunya partai Islam yang didirikan 8 November tahun 1945 itu. Jadi akhirnya menteri-menteri dari Masyumi itu berkuasa itu di 15 tahun pertama pemerintahan Indonesia, yang menandakan bahwa Islam di Indonesia ini bukan isapan jempol, bahwa dia adalah bagian dari sejarah yang nggak terpisahkan dari bangsa ini. Baru nanti setelah ada intrik dari kalangan sekuler yang bekerja sama dengan orang-orang PKI, akhirnya Masyumi dibubarkan, digulingkan, dan setelah itu kekuasaan itu dikooptasi oleh orang-orang sekuler gitu. Nah, sampai zaman Soeharto dan seterusnya. Nah, itu saya kira beberapa hal ya yang sangat yang penting dari cerita sejarah tentang bagaimana peran umat Islam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, saya kira dipersilakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bahas sampai waktu yang sudah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Saya ini dulu ya. Sebentar ke belakang dulu mau ambil air nih. Ya, Ustaz. Ya, Masya Allah, ini menarik sekali ya tentang pengupasan sejarah, walaupun secara singkat tapi padat, dan itu bisa membuka cakrawala pikiran kita ya, tentang bagaimana peran umat Islam bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ternyata kita bisa melihat pengorbanan yang begitu besar ya dari umat Islam, para kiai, para santri, bukan hanya dengan tenaga dan jiwa mereka, tapi juga harta ya. Bagaimana di kerajaan Aceh dan Siak Kuala itu, Indrapura yang memberikan sumbangan yang cukup besar untuk bisa berdirinya pemerintahan di negara kita. Nah, yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar silakan supaya kita bisa berjalan diskusinya. Masih ada waktu sampai jam 11.20. Boleh raise hand? Ya, silakan. Pak Razak. Kita berdua mau mandi. Silakan Pak Razak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Ustaz. Tadi kan udah diceritakan perjalanan kemerdekaan ya, cuman mungkin kurang sedikit terkait proses pengalihan dari Belanda ke Jepang gitu, Ustaz. Jadi seperti apa sih ininya gitu, apa situasi dan kondisinya ketika kok bisa dari Belanda ke Jepang? Nah, kita ngambilnya kan dari Jepang gitu ya. Tadi belum disinggung, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kalau melihat itu kan berarti seperti ada grand design, emang ingin menyingkirkan umat Islam ya daripada sejarah kemerdekaan kita gitu kan. Nah, memunculkan Budi Utomo, kemudian
Padahal mungkin dia tidak angkat senjata gitu. Nanti tolong jelaskan gitu. Terus RA Kartini dilulukan juga, padahal dia juga tidak memberikan sumbangsih nyata dibandingkan perempuan-perempuan yang saat itu mungkin jauh lebih hebat gitu ya kontribusinya gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan emang ini ada grand design-nya yang dari mulai zaman Belanda hingga dan anehnya sampai sekarang juga terus digalakan gitu hal-hal seperti itu gitu untuk menutupi peran umat Islam khususnya. Demikian Sat. Baik, terima kasih. Pak Rozak, pertama soal peralihan ya dari Belanda ke Jepang. Jadi ini sebenarnya adalah masalah kekalahan dalam perang. Pada sekitar tahun 41 ya, itu kan terjadi ketegangan antara ini Jepang yang berkolaborasi nanti dengan Italia. Sebab Jepang ini setelah mengalahkan Cina, di Cina ini nanti dikuasai Jepang, kemudian dia menggeliat juga nanti menjadi satu kekuatan yang besar gitu dalam politik Indonesia dalam politik dunia tahun 1940-an. Jepang ini kemudian menjadi semacam ancaman bagi negara adidaya waktu itu, yaitu Inggris dan Amerika. Akhirnya kemudian Amerika dan Inggris ini membangun aliansinya disebut sebagai sekutu ya. Nah, aliansi Amerika dan Inggris ini didukung oleh Perancis, didukung oleh Cina yang merasa diancam oleh Jepang ya, kemudian didukung oleh Soviet. Nah, waktu itu namanya sudah Uni Soviet, sekarang Rusia ya. Nah, jadi didukung oleh Sovietnya 5 negara inilah yang kemudian membentuk sekutu. Nah, negara-negara yang kira-kira lemah, nah dia harus memilih mau ikut Jepang atau ikut ke sekutu ini. Nah, sebagian besar negara-negara Eropa itu ikut ke sekutu. Nah, perang pertama ini Jepang berhasil menciptakan kalau dalam sepak bola itu hat trick. Nah, jadi dia bisa mengalahkan Amerika pada pertempuran pertama di Pearl Harbor. Nah, Pearl Harbor ini satu pelabuhan pangkalan militernya Amerika di Kepulauan Hawaii, dan itu kan kalau dari Jepang ke Hawaii itu kan tinggal nyebrang Samudra Atlantik itu. Nah, jadi karena Jepang sudah berpengalaman juga menyeberangi Atlantik itu, masuk ke Hawaii dan Pearl Harbor bisa direbut oleh Jepang. Inilah yang menjadi sebab kemudian semua kawasan-kawasan yang dikuasai oleh sekutu tapi bukan negara asalnya itu harus lepas ke tangan Jepang sebagai kompensasi dari kekalahan perang. Nah, akhirnya Jepang yang menang perang itu kemudian dia meminta bagian yang konkret gitu ya, seperti dia mendapatkan, nanti Jepang ini mendapatkan Malaysia dari Inggris, ya, kemudian mendapatkan Vietnam, mendapatkan Kamboja, Myanmar, Indochina itu kan nanti yang di bawah Inggris itu diambil alih oleh yang di bawah Prancis, sebagian itu diambil alih oleh Jepang. Nah, satu lagi karena Belanda juga ikut sekutu, akhirnya Belanda dengan dengan terpaksa tentu saja ya harus menyerahkan wilayah Indonesia ke Jepang. Nah, Jepang menjadikan wilayah-wilayah ini sebagai bumper dan sebagai pusat logistik untuk mendukung perang Jepang di Asia Pasifik gitu. Nah, ini kan menjadi perjalanan berikutnya. Itulah yang menyebabkan kenapa Jepang dia berkuasa di Indonesia gitu. Itu jadi dari proses kemenangan perang Jepang. Tapi dalam 3 tahun kemudian Jepang kalah perang sampai akhirnya Jepang harus angkat kaki juga dari Indonesia. Nah, pada saat itulah terjadi satu peristiwa politik yang luar biasa, yaitu proklamasi. Walaupun sebenarnya kalau secara hukum itu kan wilayah Indonesia kan wilayah miliknya sekutu gitu. Jadi bisa dibalikin lagi ke Belanda. Cuma orang Indonesia bikin ini proklamasi untuk melakukan tekanan politik, dan betul saja sejak saat itu kan nanti ada tekanan-tekanan politik untuk menyerahkan Indonesia ke negara yang baru pemimpin yang baru dibentuk aja, dan itu akhirnya tahun 49 ya, bulan Desember itu ada pengakuan lewat KMB, jadi bahwa seluruh wilayah Indonesia itu diberikan kepada pemerintah Indonesia ini.
Nah, kira-kira begitu proses peralihan ya. Terus yang kedua soal grand design, apakah benarnya? Ya, saya kira memang sejak zaman Belanda, orang Belanda tuh nggak suka gitu ya. Ada peran Islam di dalam sejarah Indonesia. Nah, maka nanti ketika Indonesia merdeka juga begitu. Itu para sejarawan yang dididik sama orang-orang Belanda, mereka berusaha untuk menyingkirkan ini peran Islam di dalam sejarah. Dengan cara apa? Mereka tidak memunculkan, tidak menuliskan bagaimana peran dari tokoh-tokoh Islam atau dari gerakan-gerakan Islam itu di dalam pembelaannya terhadap Republik ini. Nah, kira-kira begitu Pak Razak. Terima kasih. Ya, baik. Gimana Pak Razak? Sudah terjawab ya pertanyaannya ya? Silakan berikutnya yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang belum jelas, merasa belum disampaikan. Ya Ustadz, sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin tadi ada hal yang menarik ya dalam pola VOC ya. Baik, silakan. Strategi VOC itu untuk menguasai Indonesia melalui perdagangan. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, Ustaz, ya kayaknya kita kok melihat ada pola-pola yang mirip gitu, Ustaz ya. Nah ini gimana Ustaz antisipasinya, Ustaz? Kalau dulu kayak banyak orang-orang hebat gitu ya untuk kemudian melakukan perjuangan baik secara militer maupun secara politik gitu ya. Nah ini gimana? Sekarang sudah terjadi juga. Sekarang sudah terjadi. Cuma dengan pola yang agak berbeda modelnya. Kan gini ya, kelemahan demokrasi itu, dia kan tidak dikuasai oleh dinasti tertentu, sehingga sumber kekuasaan politik itu kan dari masyarakat secara luas. Pada umumnya masyarakat itu kan pragmatis saja. Makanya dalam sistem yang lama masyarakat itu tidak pernah dilibatkan langsung dalam politik gitu. Jadi yang dilibatkan itu elit saja. Itu elit, jadi itu yang dilibatkan langsung. Kenapa? Karena memang masyarakat itu dia tidak terlalu saja pandemi ini kan gara-gara masyarakat bebas bicara di medsos kan akhirnya jadi kacau gitu. Ustaz bisa diulang, Ustaz, tadi sempat terjeda. Oh iya baik. Nah, jadi nah ini masalah politik ini ya di sekarang itu sudah terjadi juga gitu. Nah, dengan memanfaatkan memanfaatkan demokrasi. Kalau dulu perdagangan langsung memecah imperanya, jadi imperanya itu memecah kekuasaannya. Kalau sekarang uang ini digunakan atau pengusaha-pengusaha ini digunakan untuk nanti memenangkan suara dari masyarakat, dari rakyat. Itu kenapa demikian? Karena salah satu kelemahan dari sistem demokrasi adalah demokrasi ini kan menyerahkan keputusan siapa yang jadi penguasa itu kepada publik gitu. Nah, tentu saja ini menjadi lebih mudah bagi para penguasa. Karena apa? Karena masyarakat itu pada umumnya terhadap politik itu bersifat pragmatis. Jadi mereka ini tidak bisa berpikir kritis untuk apa ini politik itu. Yang berpikir kritis itu hanya elit sebagian saja, masyarakat umumnya enggak. Nah, makanya sifat pragmatis dari masyarakat ini dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk apa? Untuk memuluskan tujuan mereka. Tujuan mereka kan pada akhirnya berkuasa. Berkuasa untuk apa? Walaupun nggak jadi misalnya nggak jadi presiden atau apa, berkuasa tetap untuk apa? Memuluskan bisnis, memuluskan pengerukan keuntungan dari Indonesia ini kan gitu ya, dari para pengusaha itu. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya mempengaruhi publik. Nah, publik itu kan bisa dibeli itu. Nah, bisa dibeli dengan apa? Misalnya kalau pemilihan langsung ya dibeli saja itu. Kalau pemilihannya lewat parlemen, beli aja itu parlemennya dan sebagainya. Itu kelemahan dari demokrasi. Nah, pengusaha-pengusaha ini kan sekarang saja misalnya kalau mau milih presiden gitu, dia kan sudah nyiapkan ini presiden mana yang kira-kira akan mendukung ekonominya mereka gitu. Akhirnya mereka kemudian menyiapkan presidennya si A, dia biayai kan si presidennya, dan plus nanti bagaimana bisa membeli suara. Membeli suara itu kan murah sebenarnya. Kalau katakan saja pemilih di Indonesia ada 200 juta, kemudian harga satu suara itu 200.000,
hanya butuh 40 triliun untuk untuk memenangkan suara dari masyarakat Indonesia supaya jadi presiden. Nah, itu kan 40 triliun beli-beli ya suara itu 200 ribu. Ada yang tidak terbeli tapi ya mayoritas tetap bisa terbeli. Itu kelemahan dari sistem demokrasi itu, dan para pengusaha masuk di situ, akhirnya mereka berhasil kan ya, bupati-bupati, gubernur-gubernur dan sebagainya itu semuanya berada di bawah kontrolnya para pengusaha itu, sehingga mereka secara secara bebas itu berkeliaran menghisap kekayaan masyarakat Indonesia, dan sekarang sudah kerasa betul gitu. Jadi mereka memang strategi, kalau dulu strateginya divide et impera ya, jadi penguasa-penguasa dikonflikkan karena sistemnya begitu. Kalau sekarang bukan itu. Jadi sekarang adalah menyiapkan calon pemimpinnya, lalu membayari membayari pemilihnya, sehingga tetap saja yang berkuasa itu adalah para pengusaha. Nah, kalau pengusaha ini disponsori oleh satu kekuatan politik tertentu, itu bisa saja Indonesia jatuh ke tangan penguasa tersebut. Cuma kan masalahnya sekarang penguasa ini seperti mereka ini adalah stateless society, pengusaha-pengusaha multinasional itu ya. Mereka ini manusia nggak punya negara, jadi negara mereka itu adalah dunia. Itu ada istilah apa itu ya, one world movement itu ya, gerakan satu dunia. Jadi mereka ini mirip-mirip juga mau bikin khilafah kan gitu ya, cuma bukan pada level politik gitu, tetapi pada level ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan ya, orang-orang kaya yang perusahaannya multinasional itu udah nggak mempedulikan dia mau ada tinggal di negara mana, yang penting di satu negara dia tempat usaha itu dia harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan inilah yang sekarang mengendalikan politik dunia, yang disebut di dalam dalam istilah politik disebutnya sebagai oligark kan gitu ya. Nah, ini oligarki politik ini berlaku di mana-mana gitu. Dan sekarang kan umat Islam ini bukan menghadapi VOC itu, tapi menghadapi oligarki di dalam sistem yang ada. Maka tentu saja ini harus jadi pemikiran kita ke depan, ini mau diapain ini oligarki kan gitu ya. Apakah kita jadi oligarki baru gitu atau gimana? Tentu saja kita harus secara kreatif mengembangkan cara-cara yang sesuai dengan tantangan kita. Misalnya kita harus sudah memikirkan tentang perubahan sistem politik supaya mereka segera tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama kan untuk menguasai sistem politik. Kemudian kita harus mengusahakan kader-kader umat yang kuat kokoh gitu supaya nanti bisa menjadi aktor di dalam dalam perubahan politik menghadapi para oligark dan yang lainnya ini. Nah, jadi banyaklah bisa kita pikirkan. Tentu ini nanti adalah tugasnya para politisi ya dan para peneliti politik untuk merumuskan nanti cara-cara baru untuk menghadapi kekuasaan oligark, sama seperti dulu kekuasaan VOC itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira begitulah ya perbedaan dan persamaan pada masa VOC dengan pada masa sekarang ini.